Terserah kamu mau bilang apa. Tapi yang jelas, sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau ngikutin permintaan kamu. Nggak akan pernah. Eh, Ida, kamu nggak apa-apa? Janet, lu bisa nggak sih nggak kasar sama Kejora? Lo lagi. Kenapa sih, ha? Kalian emang serasi ya, dua orang yang bodoh, manusia aneh. Terus aja kalian berdua bergaul, biar semakin gak punya otak. Kan milik kamu. Dan rumah yang kamu tinggalin itu adalah milik Kejora, bukan milik kamu juga. Tapi kenapa? Ketika dia diusir dari rumah, dia malah kembali ke kehidupan dia yang dulu. Dia menjadi susah. Kalau emang semua harta kekayaan itu adalah milik dia, seharusnya dia itu mengambil semuanya dari kamu. Apalagi dia tahu kalau kamu yang menjatuhkan dia. Kenapa? Kenapa kamu bengong? Kamu nggak bisa jawab. Semua ini permainan kamu kan? Kamu fitnah Kejora. Tega-teganya kamu nuduh aku seperti itu, Lang. Suara rekaman itu, jelas-jelas itu rekaman suaranya Kejora asli, Lang. Bagaimana caranya aku merekayasa semua itu? Lang, kamu itu terlalu polos. Kamu tidak tahu siapa Kejora sebenarnya. Kejora, dia adalah perempuan yang sangat licik. Biarpun nenek mengusir Kejora, tapi Kejora yakin kalau suatu hari nanti Kejora bisa meluluhkan hati nenek lagi. Makanya dia berpura-pura miskin agar nenek kasihan dan percaya kalau semua ini hanya salah paham. Tuh kan kamu tuh gak percaya sama aku kan, Lang? Sekarang ini kamu tuh gak pernah bisa percaya sama aku. Kamu lebih percaya sama perempuan itu daripada sama aku, Lang. Padahal semua bukti sudah jelas. Begitu aja kamu masih marah aku nuduh kamu suka sama Kejora. Aku malas berdebat sama kamu, tau gak? Gak ada menangnya juga. Aku banyak kerjaan. Brengsek. Biarpun Erlangga gak pernah mau ngaku, aku semakin yakin kalau Erlangga memang ada hati sama Kejora. Aku gak bisa diam aja. Aduh, belum lagi masalah janji ke papa itu. Aku harus cepat bertindak. Oh, aku ada ide. Apa? Jadi sekarang Kejora jualan nasi uduk lagi, Nat? Iya, Mah. Emang brengsek tuh cewek satu. Hampir aja Erlangga curiga, Mah. Tapi untung Janet pinter ngeles. Terus, Nat, gimana? Katanya kamu punya ide meyakinkan papa kalau Kejora itu baik-baik aja. Iya, Mah. Janet mau datengin Kejora. Janet akan ajak Kejora buat shopping, belanja, ke salon. Dan sekaligus ajak Kejora untuk makan di restoran mahal. Dan Janet sudah atur agar teman Janet menfoto Janet dan Kejora secara diam-diam. Dan foto itu akan kita tunjukkan sama papa. Nah, papa kalau tahu anaknya itu si Kejora sudah hidup nggak kekurangan, hidupnya senang, pasti dia akan bisa meredam diri untuk tidak melaporkan diri ke kantor polisi. Ya kan, Mah? Omongan kamu itu masuk akal, Janet. Mama setuju. Kamu lakukan yang terbaik ya, sayang. Oke, Mah, pokoknya tenang aja. Serahkan semuanya sama Janet, ya. Oke. Kejora. Janet, ngapain kamu di sini? Kok kayak gitu sih ngomongnya? Nggak sopan tahu. Aku datang ke sini karena ingin bicara baik-baik sama kamu. Bicara baik-baik. Kejora, aku tahu. Semenjak kamu diusir nenek, hidup kamu susah kan sekarang? Ya, aku kasihan aja sama kamu. Karena bagaimanapun juga kita pernah menjadi saudara. Jadi sekarang aku datang untuk menawarkan kerjasama. Kerjasama? Kerjasama apa? Nih, aku tahu Kejora.
Sekarang kamu sedang membutuhkan uang. Tenang aja. Aku nggak akan minta kamu untuk melakukan hal-hal yang aneh. Yang perlu kamu lakukan, kamu tinggal ikut bersenang-senang sama aku. Kita pergi belanja, makan, salon. Gampang kan? Kamu tinggal menunjukkan muka yang senang dan gembira selalu. Dan harus berlagak so akrab sama aku. Iya, tapi maksud kamu itu apa? Nggak usah banyak nanya, Kejora. Apa sih susahnya buat kamu? Kamu tinggal melakukan hal itu. Nggak ada ruginya buat kamu, kan? Dan setelah kamu selesai melakukan itu semua, kamu bisa mengambil uang itu untuk kebutuhan kamu. Kejora, kamu udah gila aja. Kamu nyuruh aku untuk bohong lagi dan kamu pikir aku akan mau? Kamu mikir apa sih? Kamu yang harusnya mikir, Kejora. Apa susahnya kamu tinggal mengikuti semua permintaan aku? Nggak ada ruginya buat kamu, kan? Mungkin emang kelihatannya nggak ada ruginya buat aku. Tapi apa kamu lupa? Sumber masalah yang aku alami sekarang. Itu semua bersumber kepada kebohongan. Kebohongan papa yang nggak jujur sama aku tentang kondisi ekonominya. Dan bahkan, apa yang terjadi di antara aku sama nenek, itu semua bersumber kepada kebodohan aku yang setuju untuk nurutin permintaan kamu, untuk berbohong dan gak mengaku kalau kita ada hubungan saudara. Aku nggak ngerti apa maksud kamu, Janet, dan aku nggak mau tahu. Dan yang jelas, aku sama kamu nggak akan pernah bisa jadi teman. Aku nggak akan pernah sudi jalan berdua sama kamu dan berlaga senang-senang sementara aku tahu itu semua sama sekali nggak benar. Karena aku nggak sudi untuk berbohong lagi. Kamu perempuan yang paling bodoh yang pernah aku tahu, Kejora. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi yang jelas, sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau ngikutin permintaan kamu. Nggak akan pernah. Kamu nggak apa-apa. Janet, lu bisa nggak sih nggak kasar sama Kejora? Lo lagi. Kenapa sih, ha? Kalian emang serasi ya, dua orang yang bodoh, manusia aneh. Terus aja kalian berdua bergaul, biar semakin gak punya otak. Dan kamu, Kejora, kamu akan menyesal. Kamu mau? Nggak, aku nggak apa-apa. Aku juga nggak tahu apa maksudnya, Tra. Tapi kan kamu tahu sendiri gimana Janet. Dia itu bisa ngelakuin apa aja untuk ngedapetin apa yang dia mau. Aku setuju omongan kamu, Ra. Mungkin dia mau menggunakan kesempatan ini untuk mengadu sama nenek. Mungkin Janet akan bilang sama nenek, walaupun kamu diusir, tapi kamu masih bisa untuk hidup senang-senang. Baguslah kamu nolak dia tadi. Iya ya. Aku tadi sama sekali nggak kepikiran kalau Janet ngelakuin hal ini untuk menghasut nenek. Tapi apapun alasan Janet, aku nggak akan pernah sudi untuk setuju. Udah cukup, Tra, kebohongan dalam hidup aku selama ini. Udah sangat cukup. Dan sekarang pun aku sadar kalau kebohongan itu hanya membawa penderitaan dalam hidup aku. Tra, selama ini kamu yang paling baik sama aku. Kamu janji ya sama aku. Kamu jangan pernah bohongin aku, Tra. Karena aku udah gak bisa terima kebohongan apa-apa lagi dalam hidup aku. Jadi kamu jangan bohongin aku ya, Tra. Tra, kamu kok diem? Iya, iya, Ra. Aku janji. Aku nggak akan bohongin kamu. Mati gue. Gimana kalau Kejora sampai tahu kalau gue bohong soal status sosial gue? Memang semuanya terjadi secara nggak sengaja. Tapi
Apa Kejora akan bisa terima ya? Enggak, enggak. Gue nggak akan sanggup kehilangan Kejora. Gue nggak punya pilihan lain. Dan gue harus terus berusaha untuk menutupi semuanya.